Salam jumpa kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Kita kembali bertemu dan mau persiapan bersama dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Bersama dengan kita boleh akan memberikan inspirasi, ada Kak Pendeta Hendra, ada Kak Windy, Kak Deborah, dan Kak Purnawan. Dan sebelum kita sama-sama persiapan, kita mau buka dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami kembali boleh melakukan persiapan bersama, persiapan guru sekolah minggu. Tolong kami agar kami boleh semakin diperlengkapi untuk mewartakan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra yang akan membahas pembahasan Alkitab dengan tema banyak anggota tetapi satu tubuh yang diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Pendeta Santi. Kita akan membaca firman Tuhan dulu ya. Nah, saya akan membacakan buat kita semua 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 27. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepada kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang merupakan menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang lain. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Kita akan membahas bagian ini sesuai dengan tema yang Lembaga Alkitab Indonesia berikan, yaitu banyak anggota tetapi satu tubuh. Kakak-kakak yang terkasih, ini adalah bagian dari surat Korintus, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan ini penting sekali kita sadari bahwa Korintus itu kota yang khusus sekali, kota yang besar, dan kalau kita ngelihat di peta, maka kita akan menemukan Korintus itu ada di satu wilayah yang penting sekali dalam masa itu dan sampai masa ini, ya. Rekan-rekan kita bisa melihat bahwa ia ada di satu tempat di lautan, di pinggir lautan, di sebuah teluk, ya. Dan kalau kita ngelihat ada satu hal yang kecil di sini, itu adalah Korintus Kanal. Dan kanal ini memang baru dikerjakan di 1800-an, tetapi
kanal ini menjadi sangat penting ya. Kenapa? Karena sejak abad pertama, Korintus sudah dipandang sebagai kota pelabuhan yang besar dan penting untuk diperebutkan. Pada Perang Dunia Pertama juga terjadi proses itu ya. Salah satunya adalah karena ada kanal yang bisa menghubungkan, memotong lalu lintas laut itu jauh lebih pendek karena lewatin kanal ini. Jadi ini adalah kota yang sangat penting dan banyak orang-orang ada di sana. Tentu sebagai kota yang penting, kota yang besar pada saat itu, banyak sekali orang-orang datang dari berbagai budaya ada di sana. Dan Rasul Paulus menginjili di sana dan membangun sebuah jemaat Tuhan di sana, dan itu membuat kehidupan jemaat Korintus diwarnai juga oleh banyak sekali orang-orang ya dari berbagai latar. Ada Yunani, Yahudi, ada punya tradisi kehidupan agama yang kuat seperti orang-orang Yahudi, tetapi juga ada dari komunitas-komunitas lain. Nah, dalam teks kita ini Rasul Paulus menegaskan soal kesatuan. Nah, berarti ada sebuah perpecahan di dalamnya. Jadi tubuh Kristus yang satu itu ternyata ada perpecahan, dan perpecahan itu diwarnai dengan beberapa hal sebenarnya. Yang pertama adalah pengagungan atas pemimpin. Jadi ada keributan di jemaat itu soal para pengikutnya Apolos, para pengikutnya Petrus, dan juga Paulus sendiri. Ya. Lalu selain itu juga ada pandangan kemerdekaan akan Kristus ya, dalam Kristus yang membuat mereka hidup seenaknya. Ada yang terlibat dalam seks bebas, ya, ada kehidupan yang nggak baik. Mereka merasa sudah dimerdekakan oleh Kristus, sudah selesai begitu ya. Itu jadi problem banget dalam jemaat Korintus pada saat itu. Juga soal makanan bekas persembahan berhala. Orang Yunani yang punya latar tradisi penyembahan dewa-dewa, ya punya pengalaman kehidupan yang ya biasa aja kalau makan itu ya. Nah, ini menjadi problem banget untuk orang-orang yang latarnya Yahudi, dan itu menjadi perpecahan juga di jemaat. Dan juga keributan yang paling sering dibahas di surat Rasul Paulus ini adalah soal karunia rohani yang begitu banyak, tapi membuat banyak keributan malah di jemaat nggak tertib ya, pada pakai bahasa roh dan lain-lainnya, semuanya pengen menonjolkan diri. Ini problem-problem ini yang membuat akhirnya terjadi perpecahan di jemaat. Nah, maka di ayat yang ke-13 kalau kita membaca, Rasul Paulus menegaskan soal sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi terlihat sekali latarnya ya, latar kehidupan pada saat itu, dan juga baik budak maupun orang merdeka. Jadi ayat 13 ini menegaskan soal di jemaat Korintus ada banyak sekali orang dari berbagai lapisan masyarakat, plus juga lapisan suku bangsa yang ada ya. Itu yang menjadi kekuatan, sekaligus juga potensi perpecahannya kuat sekali. Maka berulang-ulang Rasul Paulus menegaskan soal kesatuan tubuh, satu anggota, ya, satu tubuh dalam banyak anggota ini. Ya. Demikian juga anggota jemaat ini sebagai satu bagian tubuh Kristus. Ya. Sekali lagi ini ditegaskan di ayat yang ke-20 plus juga ayatnya yang terakhir, ayat 27. Memang ada banyak anggota tetapi hanya ada satu tubuh. Ya. Ini pesan utamanya. Nah, yang menjadi hal yang juga penting dalam teks firman Tuhan kita yang kita baca tadi, di ayat 22 dan 23, ada bagian di mana Rasul Paulus menuliskan, dan cara menulisnya juga sangat menarik ya, untuk mengangkat beberapa hal persoalan di Korintus lewat apa yang dia tuliskan ini ya. Jadi ada banyak jemaat Korintus yang memiliki pandangan lemah dan kuat gitu ya. Ini ada orang-orang yang lemah dalam iman, yang nggak mau makan hasil persembahan, makanan bekas persembahan berhala itu. Ada yang merasa kuat imannya ya, dia main makan aja gitu ya. Ini mau menyinggung soal permasalahan makanan tadi ya. Jadi ayat 22 ada yang paling lemah dan yang paling dibutuhkan. Ini bukan soal hanya anggota-anggota tubuh begitu ya, tapi Rasul Paulus mengangkat lagi soal apa-apa yang terjadi di jemaat Korintus. Ayat yang 23, kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Ini sebenarnya juga mau merujuk pada situasi jemaat Korintus pada saat itu, yang ada para budak, ada orang-orang merdeka, ada orang-orang kaya yang terlibat dalam jemaat Korintus, yang seringkali terlibat dalam situasi di mana menganggap mereka ada yang terhormat dan kurang terhormat, ada yang elok dan tidak elok begitu ya. Itu yang terjadi, problem yang terjadi pada saat itu.
Nah, secara khusus di ayat 23 bagian akhir soal elok ini pakai kata askemon yang bisa diterjemahkan tidak layak diperlihatkan, itu menunjukkan ada orang-orang yang punya pandangannya buruk banget kepada orang lain ya. Dan ini yang Rasul Paulus angkat sebagai satu ruang di mana kamu harus saling memperhatikan. Jadi ayat 22 dan 23 ini menegaskan kesatuan yang Rasul Paulus tegaskan, itu sebenarnya mau mengajak jemaat untuk saling memperhatikan. Mereka harus saling memberi perhatian, dan perhatiannya itu harus dalam bentuk kasih satu dengan yang lain. Makanya di ayat yang ke-25, sekali lagi Rasul Paulus menegaskan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, ini pesannya dalam teks firman Tuhan yang kita baca ini. Maka lalu ditutup dengan ayat 27, semua adalah ada tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Kakak-kakak, ini yang kita akan bagikan kepada adik-adik di kelas Batita Balita. Mereka akan kita hadirkan ini sebagai kesempatan mereka mendengar kisah jemaat mula-mula itu hidupnya bagaimana. Tapi ke kelas besar dan kelas kecil dan kelas besar, kita mau ajak mereka bukan hanya tahu kisah tentang kehidupan jemaat mula-mula, tetapi juga mereka harusnya punya kesatuan, ya, kesatuan untuk saling memperhatikan bahwa kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus, maka kita harus punya kasih kepedulian kepada orang lain yang berbeda, yang punya pandangan lain, yang mungkin nggak baik pada relasinya, suka jahat, begitu. Buat anak-anak banyak teman-teman yang nggak begitu baik, begitu. Tapi kita harus saling peduli karena mereka juga adalah anggota tubuh Kristus. Demikian yang saya bisa ajak kakak-kakak untuk menggali dan menangkap pesan firman Tuhan di teks yang kita bahas tentang banyak anggota tapi satu tubuh. Saya kembalikan ke Pendeta Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra untuk pembahasan Alkitab yang baik ya. Jadi memang begitu sangat beragam. Lalu kemudian dalam kepelbagaian itu mesti mereka olah kesatuan itu menjadi yang utama dalam kepelbagaian. Kita mau mendengarkan Kak Windy yang akan menyampaikan ide-ide kreatif untuk menyampaikan tema berdasarkan bacaan Alkitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 kepada anak-anak kelas Batita dan Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, kita jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu dengan tema banyak anggota tetapi satu tubuh dari bahan bacaan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Tadi kita sudah mendengar Kak Pendeta Hendra menyampaikan bahasan Alkitab dan kita mau mendengarkan Kak Windy yang akan menginspirasi kakak-kakak secara khusus yang akan mengajar untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Windy. Halo kakak-kakak, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi dalam persiapan guru sekolah minggu. Hari ini saya akan berbagi metode bercerita untuk adik-adik di kelas Batita dan juga Balita dengan tema banyak anggota tetapi satu tubuh. Tujuannya adalah anak mengetahui bahwa Tuhan adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya. Untuk memulai kelas bercerita, saat bercerita kita bisa mengajak adik-adik untuk bermain sejenak.
Jadi sebelum cerita, kita mau ajak adik-adik bermain. Bermain tebak anggota tubuh. Jadi kita akan tampilkan gambar, lalu minta adik-adik sebut itu anggota tubuh apa. Seperti ini. Nah, adik-adik ini apa? Mata. Nah, biarkan mereka menjawab. Lalu ini apa? Hidung. Lalu ini apa? Mulut. Ini apa? Kaki. Ini apa? Lutut. Lalu ini apa? Kepala. Bisa juga setelah mereka menyebutkan ini apa? Kepala. Coba pegang kepalanya. Nah, kita ajak mereka untuk memegangnya. Ini apa? Telinga. Coba pegang telinganya. Lalu ini apa? Ini jari tangan. Coba pegang jari adik-adik. Lalu selanjutnya ini apa? Tangan, dan ini telapak kaki. Lalu kemudian kita bisa mengajak adik-adik untuk juga melihat bahwa ternyata adik-adik kita memiliki banyak sekali anggota tubuh. Mulai dari anggota tubuh yang kecil sampai anggota tubuh yang besar dan anggota tubuh yang jumlahnya hanya satu. Seperti apa? Hidung dan mulut kita yang hanya satu. Lalu ada juga anggota tubuh yang ada dua. Seperti apa? Telinga, mata, dan seperti jari yang ada banyak. Coba hitung jari adik-adik ada berapa. Ajak mereka untuk menghitung jari yang mereka miliki. Lalu kemudian ungkapkan lagi bahwa ternyata ada banyak sekali anggota tubuh di dalam tubuh yang kita miliki. Nah, adik-adik, gambaran anggota tubuh ini diungkapkan oleh Paulus seperti para pengikut Tuhan Yesus. Loh, kok gitu? Paulus menggambarkan para pengikut Tuhan Yesus itu seperti anggota tubuh. Ada yang wanita, ada yang pria, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek. Nah, sekarang adik-adik, ayo kita lihat di gereja kita. Ada banyak sekali loh anggota tubuh. Coba, contohnya adalah ada anggota yang masih kecil seperti adik-adik kita. Masih bayi nih. Ada juga anggota yang seperti kita. Masih anak-anak, masih suka sekolah minggu. Lalu ada juga yang seperti kakak-kakak kita. Sudah besar, ada di kelas besar, ada di kelas remaja, ada di pemuda, dan ada juga yang sudah dewasa, seperti papa mama atau opa oma kita. Anggota di gereja ada yang sudah besar dan ada yang masih kecil. Nah, adik-adik, gambaran inilah yang diungkapkan oleh Paulus, bahwa kita ini adalah anggota-anggota tubuh. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kalau para pengikut Tuhan Yesus itu seperti anggota tubuh, maka menurut adik-adik, siapa ya yang jadi kepalanya? Apakah Kak Windy? Apakah kakak ini, kakak itu, atau apakah adik si A, si B, atau kakak-kakak boleh tanya lagi. Siapa ya yang jadi kepalanya? Yang jadi kepalanya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kepala dari semua anggota tubuh. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus, sang kepala gereja, memberikan kemampuan yang berbeda-beda kepada setiap anggotanya. Kalau kepada tubuh, Tuhan Yesus memberikan kemampuan kepada mata untuk dapat melihat. Untuk telinga dapat mendengar. Untuk mulut supaya bisa apa?
makan ya, bisa makan dan juga bisa berbicara. Lalu kemudian adik-adik kepada setiap kita yang adalah anggota tubuhnya, Tuhan Yesus sang kepala gereja memberikan kemampuan. Ada adik-adik yang bisa bernyanyi. Siapa di sini yang bisa bernyanyi? Ada juga adik-adik yang bisa bermain musik. Ada yang main piano, ada yang main pianika, ada yang main gitar. Lalu ada juga kemampuan kepada anak-anak yang bisa berdoa, yang suka memimpin kita berdoa. Nah, ada juga Tuhan Yesus memberikan kemampuan kepada kakak-kakak untuk dapat bercerita tentang firman Tuhan. Nah, coba sekarang kita lihat, kita ingat, kemampuan apa ya yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Nah, kakak-kakak boleh menggali. Misalnya adik-adik, loh kamu kan pintar nyanyi, suara kamu bagus, dan kalau kamu nyanyi, kamu semangat. Nah, kamu kan bisa bawa pimpin doa, pimpin doa tutup, atau doa persembahan. Kamu waktu sekolah minggu bisa bawakan persembahan loh. Nah, kakak-kakak bisa mengungkapkan hal demikian. Lalu kemudian adik-adik, apapun yang kita lakukan, baiklah kita melakukannya dengan semangat dan juga dengan sukacita. Karena apa yang kita lakukan adalah untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Ini bisa diulangi sekali lagi ya kakak-kakak. Untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Karena kita ini adalah anggotanya. Kira-kira demikian kakak-kakak cerita yang bisa disampaikan untuk adik-adik di kelas Batita dan Balita. Kiranya Tuhan menolong kakak-kakak dalam melakukan persiapan. Terima kasih Kak Windy untuk ide-ide di kelas Batita Balita. Kita mau menuju Kak Deborah yang sudah bersiap untuk menyampaikan ide-ide kreatif untuk kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, dalam program persiapan guru sekolah minggu, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema banyak anggota tetapi satu tubuh dengan mengambil bahan bacaan Alkitab dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 dan sudah bersiap Kak Deborah di kelas kecil. Mari silakan Kak Deborah. Baik teman-teman, saat ini saya akan memberi masukan untuk bercerita di kelas kecil, begitu ya. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi untuk temanya itu banyak anggota tetapi satu tubuh. Itu untuk kelas 1 sampai 3 SD ya, kelas kecil diambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Baik, kita lihat ya tujuannya. Anak mau saling memperhatikan satu sama lain sebagai anggota tubuh Kristus dengan Tuhan sebagai kepala raja. Oke, baik, di sini saya akan mengusulkan dua metode menyampaikan cerita gitu ya.
Yang satu bisa dipakai waktu onsite, yang satu bisa digunakan online gitu. Ya, ini yang onsite. Onsite itu adalah puzzle dalam amplop. Jadi nanti kita akan membuat puzzle. Puzzle-nya itu gambarnya gambar Tuhan Yesus. Ini contoh saja ya teman-teman. Cari gambar Tuhan Yesus. Kalau misalnya gambarnya sebenarnya di print lebih besar gitu ya, seukuran koran itu jauh lebih bagus. Karena nanti potongan-potongannya itu lebih besar, nggak kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata HVS sebesar HVS gitu ya, kertas-kertas itu juga nggak masalah. Nah, kenapa Tuhan Yesus? Karena nanti mereka akan menyusun Tuhan Yesus endingnya ini sebagai kepala raja gitu ya. Goalnya itu adalah membentuk gambar Tuhan Yesus. Tetapi nanti gambar Tuhan Yesus ini dibagi 3. Jadi disesuaikan aja, bisa dibagi 3, 4, atau 5 sesuai dengan jumlah anak di kelas, dan diperhitungkan juga bahwa kalau misalnya satu kelompok kebanyakan nanti ada yang nggak kerja gitu ya, maksudnya ada yang nggak berpartisipasi. Jadi membagi kelompok pun diperhitungkan jumlah anak, kira-kira nih anak nanti semuanya akan ikut berpartisipasi gitu ya. Nah, ini saya contohnya dibagi 3. Jadi ini bagian potongan atas, potongan kedua, dan potongan paling bawah ketiga. Nah, setiap potongan nanti akan dipotong lagi. Potong bebas aja pakai gunting atau digaris-garis dulu dengan dengan penggaris, lalu dipotong-potong gitu ya, berbentuk puzzle. Nah, kemudian ini kan karena tadi 3 nih ya, 3 potongan. Nah, 3 potongan itu masing-masing potongan 1, 2, dan 3 ditempatkan di amplop ya, amplop 1, amplop 2, dan amplop 3 seperti itu. Tapi nanti keluarkan satu piece, misalnya yang warna biru nih, misalnya yang biru, lalu letakkan di amplop kedua. Kemudian satu piece lagi, misalnya yang warna merah, lalu letakkan di amplop ke-3. Kemudian berikut juga yang warna kuning, letakkan di amplop ke-1, seperti itu. Nanti apa yang akan terjadi ya, seperti yang kita tahu ya, mereka mungkin nanti akan kebingungan loh, kok nggak jadi ini, kok nggak bisa puzzle-ku, maksudnya ada satu piece yang keliru, gimana nih? Nanti ketiga kelompok itu pasti akan bertanya gitu ke kakaknya, tapi kita diamkan saja mereka gitu. Dengan tujuan apa? Kita mau lihat apakah mereka saling memperhatikan, tidak hanya untuk di kelompok tapi dengan kelompok lain gitu. Ya, biasanya nanti mereka akan saling tukar. Kalau misalnya mereka dalam beberapa menit sudah langsung paham gitu kalau mereka tuh puzzle-nya ada yang nggak cocok harus ditukar di kelompok lain, kita diem aja, maksudnya ayo cari cara seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ternyata udah lama mereka masih berkutat di puzzle, mereka bingung sendiri, coba diarahkan ya, bisa diarahkan untuk mereka ke kelompok lain. Coba perhatikan yang lain, jangan hanya perhatikan dirimu sendiri gitu ya, atau kelompokmu sendiri, perhatikan kelompok lain. Nah, di situ mereka nanti akan terjadi pertukaran, yang satu memberi dan juga yang lain menerima, seperti itu. Nah, di situ teman-teman bisa nih kemudian bercerita untuk cerita kali ini, bahwa setiap kita itu di dalam gereja itu memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Kekurangannya itu misalnya kayak satu piece yang kurang tadi itu, tetapi caranya bagaimana sih supaya gambar itu bisa utuh? Mau tidak mau mereka harus saling memperhatikan itu ya. Lalu kemudian mereka harus saling memberi dan menerima. Nah, di situ nanti akhirnya puzzle-nya terbentuk. Ketika puzzle-nya sudah terbentuk, minta mereka untuk puzzle mereka ya, 3 kelompok itu untuk menyatukan. Apa sih ini gambarnya? Oh, gambar Yesus. Kita ini anggota tubuh Kristus yang saling menolong, membantu. Kalau disatukan tuh, dan sebagai gambar terakhir itu kan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itulah kepala gereja kita. Gitu. Jadi mereka harus saling bersatu, saling menerima kelebihan dan kekurangan, saling menolong, memperhatikan, menerima, memberi,
Nah, goalnya dari permainan ini adalah membentuk Kristus. Nah, ketika udah kebentuk nih gambar Tuhan Yesus, di situ baru kita ingatkan bahwa kepala gereja kita ini adalah Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Untuk cerita saya serahkan ke teman-teman, tetapi untuk memasuki cerita ya, teman-teman bisa menggunakan game ini. Atau sebenarnya game ini tuh fleksibel, bisa dilakukan di awal ataupun di belakang. Dan jangan lupa untuk ketika sudah terbentuk semua itu tanyakan kepada anak, apa yang kamu dapat dari game ini? Nah, biasanya tuh nanti bakalan banyak kerjasama, teliti, berpikir out of the box, berpikir di luar dari yang biasanya, lalu saling memberi, saling menerima. Nanti banyak mungkin akan meluas, tetapi teman-teman kerucutkan lagi aja. Dari game ini kita tuh mau belajar tentang, nah diarahkan ke ceritanya. Gitu ya teman-teman. Itu ini memang paling bisa dilakukan saat onsite ya. Tapi kalau masih online itu ada cara kedua. Cara kedua adalah sebentar ya. Oke baik, jadi kalau yang kedua ini bisa dilakukan di online, ini agak butuh effort ya, jadi butuh usaha dari GSM. GSM bisa minta tolong orang tua atau meminta anak untuk merekam ya, nggak perlu lama-lama, beberapa detik gitu, kegiatan yang mereka lakukan dan itu mereka sukai. Itu bisa mereka hobi, atau dia handal dalam hal itu, expert dalam hal itu, di satu bidang gitu. Misalnya memasak, atau melukis, atau main skateboard, atau menyanyi, menari, vlogging, dan sebagainya. Yang pasti dia suka, dia bisa gitu, melakukan itu gitu ya, dengan baik. Nah, lalu kemudian videonya nanti akan ditayangkan di awal sebelum bercerita, and then ada yang berperan sebagai anak ya dari satu GSM. Nah, dia tuh kayak mikir gitu, si Bobo bisa ini, si Theo bisa ini, si Hendra bisa ini, si Mamat bisa ini gitu ya. Aku bisa apa ya? Gitu. Aku nggak bisa nyanyi tuh, aku nggak bisa. Jadi kayak ngebanding-bandingin gitu ya. Nah, kemudian ada satu GSM lagi yang berperan, "Aku dong, aku bisa begini," gitu misalnya. Nah, nanti ditayangin tuh video yang GSM yang satu yang bilang, "Aku dong, aku bisa begini." Misalnya ternyata dia, bisa, apa namanya, merekam gitu ya. Jadi dia kayak vlogging gitu, jadi vlogger, "Tuh kan, aku bisa, kamu bisanya apa?" Nah, seperti gitu. Nah, yang GSM yang, pertama ini yang berperan sebagai anak juga ini, yang dia bingung, dia kayak sedih, "Aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya keahlian apa-apa," misalnya gitu ya. Jadi ada 2 GSM ya, yang satu itu, ngerasa dia nggak bisa apa-apa, yang satu itu dia kayak ngerasa, "Aku bisa ini dong kalau aku, kamu bisa nggak?" Yang kayak gitu. Nah, setelah itu baru kakak yang cerita itu masuk, "Loh kalian sedang apa ini?" Gitu. "Ini Kak, si ini tadi aku lihat video si anak A, anak B, anak C bisa ini, aku juga bisa ini, tapi si Bobo ini nggak tahu, nggak bisa apa-apa." Nah, baru masuk di situ GSM untuk bercerita mengingatkan bahwa kita ini di dalam satu tubuh Kristus loh. Tuhan Yesus itu adalah kepala gereja. Kita sudah diberi kemampuan masing-masing. Setiap orang pasti punya keistimewaannya gitu ya, keistimewaannya. Jadi bisa diceritain tuh, nggak ada yang bilang aku lebih oke, aku lebih baik, aku lebih hebat. Baru masuk tuh yang perumpamaan, "Coba badanmu, ya, bisa nggak, kalau misalnya tanpa kaki bagaimana? Kesulitan nggak? Kesulitan apa? Iya, kesulitan berjalan. Nah, misalnya kaki ada, tangan ada, tapi matanya tidak ada, gimana? Kesulitan nggak? Iya, Kak, kesulitan untuk melihat," dan sebagainya. Nah, dari situ kalau sudah bercerita tentang itu, katakan bahwa setiap manusia itu punya perannya masing-masing loh. Dia sudah diberi keistimewaan dari Tuhan gitu. Jadi tidak perlu membanding-bandingkan siapa yang lebih, hebat, siapa yang lebih oke gitu. Nah, kemudian tapi Kakak nih punya satu video nih, kita lihat yuk. Nah, ternyata video Kakak GSM yang tadi bingung itu, yang sebagai anak, "Aku nggak bisa ngapa-ngapain," yang itu. Nah,
Ternyata misalnya nih, ternyata dia nih selama ini dia punya kemampuan untuk mengajar atau dia suaranya bagus, dia bisa menyanyi, jadi ada videonya. Oh iya benar, aku ini bisa nyanyi. Nah, jadi kan setiap orang beda-beda perannya. Begitu pula di dalam gereja, tidak perlu merasa paling hebat, tetapi kalian bersatu untuk apa? Untuk memuji Tuhan, yang kayak gitu ya, saling bersatu. Ada yang di sekolah minggu itu ada yang tugas, misalnya ada yang menyanyi, lalu pendeta itu berkhotbah, kakak sekolah minggunya bercerita, lalu misalnya ada yang bawa kantong persembahan, ada yang jadi aser menyambut teman-teman, ada yang menghapus papan tulis. Nah, jadi ingatkan mereka punya keistimewaan masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus, tapi kita saling memperhatikan, saling bersatu, saling sayang gitu. Dan di atas kita tuh ada Tuhan Yesus, kepala gereja kita. Gitu ya teman-teman. Jadi ini memang agak butuh usaha sedikit karena ada beberapa video yang harus ditayangkan. Sebenarnya nggak harus videonya tuh nggak harus lama-lama gitu, bisa 10 detik gitu per anak. Ya teman-teman, demikian usulan dari saya untuk yang onsite maupun online, semoga bisa memperkaya dan juga membantu teman-teman dalam mempersiapkan mengajar ya di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Deborah untuk ide-ide kreatif bagi kakak-kakak yang menyiapkan untuk mengajar di kelas kecil. Kita hendak menuju Kak Purnawan yang sudah bersiap nih untuk anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita hendak mempersiapkan bahan ajar dengan tema banyak anggota tetapi satu tubuh dengan mengambil bahan bacaan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 dan sudah bersiap Kak Purnawan di kelas besar. Mari silahkan Kak Purnawan. Hai, berjumpa lagi dengan saya Purnawan Kristanto dari Footprints Ministry. Kali ini saya akan memberikan usulan pembelajaran untuk kelas besar. Adapun tujuan pembelajaran khusus untuk kelas besar adalah agar anak mau saling memperhatikan sebagai anggota tubuh Kristus dengan Tuhan sebagai kepala gereja. Nah, kakak-kakak dapat membuka cerita dengan mengajak anak-anak berbaris dari kiri ke kanan. Lalu mereka, anak-anak, menundukkan kepala sambil memejamkan mata. Berikan bola kepada anak yang berdiri paling kiri, kemudian putarkanlah musik. Anak tersebut harus melakukan goyang badan kreasi dia sendiri. Setelah itu menyerahkan kepada anak berikutnya. Anak yang mendapat giliran itu lalu membuka mata, melakukan satu gerakan goyang tubuh, lalu menyerahkan kepada teman berikutnya. Demikian seterusnya hingga bola sampai di ujung barisan. Nah, selanjutnya, ajak anak-anak untuk melakukannya sekali lagi. Kali ini diam-diam tariklah satu anak yang ada di bagian tengah, kemudian tunggulah hingga anak di sampingnya akan menyerahkan bola. Cegahlah jangan sampai dia menyerahkan bola pada anak yang ada di seberangnya. Setelah beberapa saat, ajak anak-anak membuka mata untuk melihat apa yang terjadi. Tanyakanlah mengapa bola tidak sampai ke ujung. Ya, karena ada satu mata rantai yang hilang.
Kemudian kakak dapat masuk ke materi cerita, yaitu bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja itu lebih tepat digambarkan sebagai tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ-organ. Nah, untuk ceritanya silahkan lihat video animasi berikut ini. Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata gereja? Ya, biasanya kita membayangkan bangunan gereja, ya kan? Tapi sebenarnya yang dimaksud gereja itu bukan gedung. Gereja itu lebih tepat digambarkan sebagai tubuh manusia. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12-27, Paulus menggambarkan gereja itu sebagai tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ atau anggota tubuh. Lalu bagaimana hubungan antar organ tubuh itu? Nah, ada ceritanya nih. Begini ceritanya. Pada suatu hari, mata kelihatannya manyun. Dia kok kesel sekali ya? Ada apa yang terjadi? Dia berkata kepada dirinya begini. Hari ini aku kesal sekali. Aku ini melihat makanan yang enak, tapi mulut yang dapat enaknya. Dia yang mengunyah makanan. Lah, hidung juga menimpali begini. Benar sekali, aku juga ikut kesel. Aku yang mencium bau makanan yang sedap, tapi mulut yang keenakan. Tangan langsung menyahut. Apalagi aku. Aku cuma bisa menyentuh makanan itu untuk sesaat. Sebab setelah itu masuk ke dalam mulut. Memang enak ya si mulut itu. Kaki pun tak mau kalah. Lah kalian masih enak guys. Aku sudah capek-capek mengantarkan kalian kepada makanan yang enak itu. Aku nggak dapat apa-apa. Rupanya si mulut mendengar percakapan mereka. Si mulut pun langsung berteriak begini. Hei, kalian salah tuduh. Emangnya kalian saja yang capek? Aku juga capek nih. Nih lihat nih, rahangku sudah capek mengunyah makanan. Lalu semuanya itu buat siapa? Apakah buatku sendiri? Enggak, semuanya itu buat lambung. Coba bayangkan, dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia mau terima enaknya saja. Lalu mata berkata, kalau dipikir-pikir benar juga ya. Selama ini lambung kan nggak melakukan apa-apa. Dia nggak ikut kerja keras, tapi dia kerjanya yang paling enak. Bagaimana kalau kita boikot si lambung itu? Wah, mereka setuju. Mereka ingin memberi pelajaran kepada si lambung. Sejak saat itu, bila ada makanan, mereka tidak melakukan tindakan apa-apa. Mereka ingin memberi pelajaran kepada si lambung. Rasain tuh lambung, kata mereka ke dalam hati. Hari pertama, mereka sudah gemeteran, tapi mereka tetap bertahan. Meskipun si lambung mulai protes. Lalu hari kedua mereka sudah lemes. Mereka sudah mulai kehabisan tenaga. Tapi mereka tidak mau menyerah. Kita harus memberi pelajaran kepada lambung. Iya, kata mereka. Walaupun mereka sudah mulai gemeteran. Lalu pada hari ketiga akhirnya mereka sudah tidak tahan lagi. Mereka akhirnya memberi makan kepada lambung. Maka lambung pun segera bekerja dengan cepat. Dia memproses makanan itu dan menyalurkan sari-sari makanan ke organ-organ tubuh yang lain. Sehingga organ-organ tubuh yang lain menjadi kuat kembali, menjadi segar kembali. Nah, akhirnya mereka sadar bahwa lambung meskipun bagian yang lemah dari anggota mereka, tapi ternyata lambung itu juga bekerja. Kelihatannya lambung itu tidak bekerja karena tidak terlihat dari luar. Meskipun demikian, lambung itu memproses makanan yang memberi kekuatan kepada anggota tubuh yang lain. Sebagaimana lambung membutuhkan mata, demikian juga mata membutuhkan lambung.
Sebagaimana lambung membutuhkan tangan untuk mengambil makanan dan dimasukkan ke dalam mulut, lalu dimasukkan lagi ke dalam lambung, demikian juga tangan membutuhkan lambung untuk memberikan sumber tenaga. Nah, dari sini kita belajar bagaimana kerjasama antar anggota tubuh itu penting. Setiap organ tubuh, setiap masing-masing dari kita sebagai anggota tubuh Kristus itu memiliki tanggung jawab yang unik. Dan masing-masing dari kita memberi manfaat bagi seluruh tubuh Kristus. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa. Nah, video animasi tadi itu dapat diunduh pada Google Drive. Untuk tautannya dapat ditemukan pada bagian deskripsi. Nah, sebagai penutup, kakak-kakak dapat mengajak anak-anak untuk berpasang-pasangan. Setiap anak memikirkan satu kelebihan atau talenta yang dimiliki oleh pasangannya. Kemudian mereka menuliskannya di atas selembar kertas berbentuk hati. Ajaklah anak-anak menyanyikan lagu "Ku kasih kau dengan kasih Tuhan", lalu menyerahkan kertas berbentuk hati itu kepada pasangannya. Jika masih ada waktu, ajak anak-anak berkumpul dalam lingkaran besar. Minta mereka untuk membacakan kertas yang diterimanya. Setiap selesai dibacakan, anak-anak memberi apresiasi dengan bertepuk tangan. Nah, demikian usulan pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Purnawan untuk ide-ide kreatif di kelas besar dan lengkap sudah dari mulai pembahasan Alkitab, untuk ide kreatif bagaimana menyampaikan tema ini dan bacaan ini untuk anak-anak di kelas batita balita, kelas kecil dan kelas besar. Dan kami mengharapkan apa yang sudah disampaikan oleh semua kakak-kakak narasumber boleh makin melengkapi dan memberikan semangat bagi kakak-kakak dimanapun berada yang Tuhan percaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau tetap memberikan semangat sehingga kami semua yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu bagi anak-anak sekolah minggu tetap boleh bersemangat. Berikanlah terus hikmat yang dari Tuhan bagi kami semua. Terima kasih. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Hendra, terima kasih Kak Windy, Kak Deborah, Kak Purnawan. Sampai jumpa kakak-kakak semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.